sebenarnya, tapi ternyata 13 itu angka sial bener. Jadi tadinya gue berdua seperti biasa di Kalibrasi Komik ini, ada gue, ada Mas Arwanto. Kita udah jauh-jauh hari sebenarnya tertarik buat ngewawancara ini tokoh kita yang ada di sebelah kanan gue. Tokoh sekarang tokoh karena di meja ada 1 2 3 4 orang. Jadi harusnya berdua nih gue Kalibrasi Komik. Tapi kalau nggak berdua nggak boleh disebut Kalibrasi Komik. Kenapa? Udah begitu gitu, nggak pas kalau nggak berdua gitu. Jadi karena gue sendiri nih hari ini, jadi kayaknya acara kita jadi Kalibrasi Komik jalan-jalan kali atau apalah, nanti gue bikin sendiri. Nah di sini gue sudah ada di sebuah tempat bersama 4 orang rekan yang luar biasa banget. Gue mau mention dulu nih satu-satu, gue mau nyebutin. Ini ada Mas siapa namanya? Lutfi. Mas Lutfi. Kemudian berikutnya ada Mbak Jovita, Lutfi, Jovita, Ben dan Devano. Oh my god, ini suka banget nih, Ben, Devano, Lutfi, Jovita, Ben, Devano. Mudah-mudahan gue bisa menghafal nama-nama kalian ya. Ini mohon maaf ya kalau gue teriak-teriak ya, karena jadi seperti biasa Kalibrasi Komik selalu menggunakan alat-alat seadanya. Jadi karena mic-nya cuma satu, gue cuma ada perekam satu, jadi gue harus teriak-teriak sedikit. Dan mudah-mudahan yang lain juga ngikutin gue agak teriak-teriak ya, nggak apa-apa. Tapi audiens bisa lihat lu punya mic di situ satu. Itu mic gua. Edisi pertama lebih ngaco lagi. Edisi pertama kan kita pakai mic podcast tuh. Terus file hilang, bro. Kocak banget. Jadi itu udahlah ya, nggak usah dibahas lagi. Makanya yang edisi pertama kok nggak kayak podcast ya, kayak rekaman biasa gitu kan. Ya udah sama aja. Ini bukan mic gua nih, ini mic buat kontennya Lutfi. Iya, satu lagi. Kita ada di mana sih nih sekarang nih? Kita ada di studionya. Studio apa ya? Iya, lu studio apa sih? Ini studio gua. Pokoknya intinya kita tuh ada di bawah, namanya brandnya Luth Draws. Karena gue yang gambar. Padahal gue nggak gambar lagi, gitu. Jadi ada brand namanya depannya Luth Draws. Ya. Karena nama studionya Luth Draws. Seakan-akan gue yang gambar. Oke. Terus di dalam bawah brand itu ada brand lagi macam-macam. Kayak ada Ontak Keriput, itu bikin Itasha. Ontak Keriput bikin Itasha. Yeah. Jadi oke, gua urutin ya. Di Luthdro ini bapaknya nih. Iya, betul. Dia punya brand cabang-cabang, ada yang namanya Ontak Keriput. Jangan tanya kenapa. Ontak Keriput. Oke, bentar. Ini gua sambil mau buka ini kali ya, enaknya ya. Sambil nanti lu ngobrol, gue jadi di siniar gue orang juga bisa ngeliat lu punya sosmed, lo orang juga. Ini sambil gue buka ya. Oh iya, gue belum connect internet lagi, kocak banget. Bentar ya, gue connect dulu passwordnya. Apa itu? Pedro Ganteng. Nama kucing lu. Gue coba. Jadi Pedro itu nama kucingnya. Nama kucing juga. Ada namanya Megalupi. Oke. Pedro Ganteng. Oke, jadi di bawahnya tuh ada Ontak Keriput. Nanti kita ngeliat sosmed tadi ya. Terus Ontak Keriput tuh bikin Itasha. Kartun di mobil itu kan. Buat yang nggak tahu, tadi udah di-mention sama Lutfi, Itasha itu kartun di mobil. Jadi ini beneran penonton gue banyak yang nggak tahu, bos. Beneran gue. Jadi kalau kalian pernah ngeliat mobil di event komik gitu atau di event kemarin tuh ada yang paling dekat mana? Komifuro atau Komik Frontier. Itu biasanya mungkin di parkiran suka ngelihat ada booth khusus, terus mobil di stiker-stiker atau di jalan stiker-stiker anime, manga ya. Kalau nyebut manga gue tonjokin bener. Jadi tolonglah. Bahkan narsum gue pernah ngomong manga. Sebel banget gue, Mas Arwanto, maaf ya, dari kemarin ngomong manga gitu, mangga, tolonglah ya. Itu namanya Itasha ya. Oke, terus kita ada brand lagi namanya Built by Apes. Oh iya, Built by Apes. Apa itu? Itu lagi di-push banget sama kita, itu konten mobil otomotif. Tapi ada bumbu perwibuannya, ada bumbu animenya juga. Oke. Gitu. Tapi itu lokal, jadi kita ngedokumentasiin apa yang kita kerjain, ngemodif mobil plus anime-animean di mobil. Itu lebih kayak YouTube video, konten gitu-gitu. Build by Apes itu fokusnya adalah modif mobil, tapi nanti jatuhnya ke konten. Ya, itu buat marketing kita sebenarnya sih. Marketing untuk balik lagi ke Ontak Keriput, dapat klien. Oke. Ini sambil gue cari ya, Build by Apes ya. Build by Apes ada nggak ya? Oh iya, ada sih.
Ini buat sobat sama sohib komik sambil ini alamat IG-nya. Kalian kalau pengen ngelihat nih ada produk-produk. Kemarin kita baru dapat ini klien pertama Indonesia kita. Ya, itu. Kita kan 100% kemarin di US. Terus kemarin dengan adanya Akbar marketing baru kita akhirnya dapat satu klien Indo. Mantep banget. Coba lu lihat di postingannya yang ada kedua itu. Itu yang kedua. Nah itu mobilnya Porsche, Bro. Pol kan. Oke, ini buat yang lagi lihat. Ini lagi ngedesain mobil Porsche klien Indonesia yang ngedesain ini adalah Build by Apes. Ini yang ngedesain Ben ya. Ben. Ini Ben orangnya ada di lo lihat ke situ dong. ini namanya Ben. Dia ilustrator. Tadi itu gua udah ngeliat footage apa nge-stock shot buat gear kalian sih, gear kalian. Okay. Jadi gini, buat para sobat sama sohib komik, kenapa gua hari ini ada di Luthdraw, Build by Apes, garis miring ontak keriput adalah karena mereka ini berempat yang ada di meja ini ilustrator ya. Kita ber-12 kan. 8-nya ilustrator. 8-nya ilustrator. 12 orang. 12 orang. Oh ya, sorry tadi perusahaan tadi udah selesai. Belum. Ada lagi. Kita punya namanya Freedom Ride Store. Oh iya, itu apa? Buat jualan merchandise. Nah, dulu itu juga 100% keluar. Sekarang kita lagi coba push di Tokopedia buat masuk ke pasar Indo juga. Gitu. Jadi kita ada 3. Sorry, jualannya apa dia? Jualannya apa? Jualannya merchandising, baju. Oke. Apa di event-event kemarin kita jual stiker, ada poster. Nanti kita liatin packagingnya. Keren-keren sekarang. Terus ada satu lagi mau di launching. Apa tuh? Namanya MacBang. Mecha dari Mecha. Oh, MacBang. Itu namanya belum fix, tapi kayak namanya Macbeth ya kedengerannya. MacBang ya, Macbeth hampir kayak sepatu. Bang itu ledakan. Oke, Mecha ledakan gitu. Itu kita mau bikin original art toys, tapi kita juga ngepost video-video ngerakit Gundam, plastik model gitu-gitu sih. Jadi setiap dari 4 ini semua ada channel YouTube-nya? Belum, yang ada channel YouTube-nya baru Build by Apes aja. Sama nanti rencananya bakal MacBang itu yang konsentrasinya di mecha-mechaan. Mecha dan mainan art toys. Oke, ini jadi alasan gue kesini hari ini nih karena ini orang-orang di sini adalah pekerja-pekerja kreatif, tapi jatuhnya gue sebenarnya konten gue emang khusus komiknya awalnya, jadi gue kayak merasa berdosa banget sama sobat sama sohib komik gue karena hari ini ngomonginnya ilustrasi. Tapi kita ada komik juga, ntar Ben bisa cerita, kita bikin komik juga. Kita bikin komik ada yang nggak lu kerjain nggak sebenarnya? Ada yang nggak lu kerjain? Kayaknya enggak. Nggak ada. Jadi kita bikin komik outsource, jadi mereka bikin komik buat marketing biasanya. Mereka ngirim kayak script ke kita, ngirim karakternya ke kita, Ben yang spearheading bikin itu. Oh, jadi pesanan nih jatuhnya. Pesanan. Oke. Buat marketing biasanya. Marketing perusahaan mereka gitu biasanya. Oke, I see. Pertanyaan berikutnya nih. Tadi lu udah ngomongin, sorry nih ya. Sorry teman-temannya dulu nih ya. Punya karyawan berapa ya? Sekarang antara 12 sampai 15 ya. 12 yang tetap, 3-nya freelancing kayaknya. Ada orang lupa jumlahnya? Lupa, Bos. Oh, banyak ya? Lupa, Bos. Ini real nih. Ini real. Kayaknya kalibrasi komik kali ini nih edisi real banget. Kita ngomongin orang hidup dari gambar. Betul. Bisa memperkerjakan, lebih tepatnya memperkerjakan atau membodohi? Maksudnya memperkerjakan. Anda tidak merasa dipecundangi sama dia? Dikerjain nggak? Aman ya, aman. Dia galak nggak sih? Galak ya? Galak. Nanti aja ya. Karena nggak ada hubungannya sama. So ini gini. Jadi ini ada sebuah perusahaan yang basicnya adalah menggambar, basicnya adalah kreatif. Udah bisa kelihatan tadi gua nge-stock image toolsnya, tools of the trade-nya. Mereka punya display pen, mereka kerja kayaknya rata-rata gigi berarti kan. Semua ya. Digital. Ini basicnya adalah orang-orang gambar yang cari cuan di gambar. Betul. Dan biasanya nih di dunia banyak sih teman-teman dari kalibrasi komik yang nanyain sih sebenarnya. Mereka tuh kesulitan buat jual artwork mereka. Okay. Startnya dari mana? Jadi ini real nih gue bawain. Kemarin tuh kalau gue wawancarain jawabannya nggak cuan, cuy. Oke. Ini bukan lagi cuan. Ini ada 3 orang nih di sini. Sebenarnya di luar ada lagi, tapi sama dia nih Pak Bosnya dikunciin. Jadi real dikunciin, mungkin biar nggak berisik, mungkin ya biar nggak seliweran di ruangan ini ya kan. Pertama-tama gue mau keliling nih, pertanyaan gue sebenarnya mau keliling, tapi gue pengen nanya pertama kali dulu nih.
Mas Lutfi pertama kali ngemulai ini gimana sih? Mungkin bisa ngasih tips. Jadi 2015 gue lulus kuliah. Nah, gue tuh accounting dulunya, S1-nya accounting. S1-nya accounting, gue kerja di RSPI kan. Gue jadi akuntan, tapi gue selalu pengen kerjain gambar. Gue tuh ngalah sama orang tua, karena orang tua nggak ngasih dulu masuk seni rupa. Jadi gue kerja accounting jam 8 sampai jam 5 sore. Gue tidur, jam 7 sampai jam 4 pagi gue ngegambar. Gue posting IG gue tiap hari. Nah, lama-lama ada klien tuh. Nah, posting IG tiap hari ya? Iya, jadi pokoknya gue tuh udah kayak zombie. Tapi maksudnya emang harus kayak gitu kalau mau. Nah, setelah mungkin 9 bulan, setahun jalan, gaji gue sama yang dapat dari gambar udah jauh banyakan yang dari gambar. Sorry nih, gambarnya waktu itu jualannya kemana? Di IG bikin gambar mobil. Gue start dari gambar mobil karena gue mikir gini. IG-nya, sorry nih biar Riput. sobat komik biar bisa sambil nyari ya Ontak Riput ya. Kalau lihat footage-nya Ontak Riput di tahun-tahun 2018-an gitu, 2017 juga itu tuh mobil. Kenapa? Karena gue mikir gini, kalau lu punya mobil Ferrari gitu, lu kan tajir, lu pasti bisa bayar dong gambar gue yang cuma paling $100, iya nggak sih? Tapi kalau lu jual ke orang yang jual headshot gitu, ya orangnya juga mungkin kere, nggak bisa bayar $100 kan? Ini ngomongin bisnis aja, karena gue belajar accounting zaman dulu. Gue belajar accounting, belajar bisnisnya. Jadi gue pikir, yaudah gue gambar aja Ferrari buat orang yang punya Ferrari gitu. $100 mah easy buat orang punya Ferrari, orang mobilnya $400.000 kan. Jadi kayak gitu mulainya, dari gambar-gambar mobil mahal sebenarnya gitu. Wahai para sahabat yang lagi denger, yang masih konsentrasi gambar bas, kepala ke atas, terus badan sekian dolar, lu dengerin gak nih? Lu dengerin. Ada orang gambar benda mati mobil ya kan? Karena enakan gitu, dapat duitnya dulu, baru lu menggila. Jangan lu gila tapi lu kere gitu kan. Kalau gue gitu. Okay. Karena emang yang pertama perlu diurusin kan duit sama perut gitu kan. Jadi setelah gambar mobil lancar, baru tuh gue gambar anime-anime. Nah, sama Devano nih, gue nge-hire Devano waktu itu. Dia rumahnya deket, makanya dia mau masuk sini. Berarti pertama kali orang yang masuk dia lama banget, dari gue tinggal ke Australia malah 2 tahun. Iya, 2000 berapa ya? 2017 kayaknya. 17 akhir ya. Iya. 18-nya pergi. Gue langsung ke Devano dulu nih. Oh iya, sorry. Jadi kita karena ini punya satu, jadi tuker-tukeran ya. Mungkin terlihat agak aneh ya. Kenapa lu mau kerja sama dia? Gabut waktu itu. Oh iya, gabut waktu itu. Tapi emang udah seneng, basicnya gambar mobil, seneng. Sebenarnya gue juga punya brand. Brandnya adalah? Ada namanya Lone Runner. Lone Runner. Ya, tapi waktu itu kan lagi karena ya habis lulus kuliah disuruh cari kerja terus gabut, daripada diomelin mendingan ya udah ikut aja. Dia ngepost di IG waktu itu ya. Iya, terus kayak gue DM aja, gue mau dong gitu. Oh, ini jadi para sobat sama sohib komik semua dengerin ya, ternyata peran orang tua sangat besar ya dalam kehidupan pribadi mereka. Bagaimana caranya nih gue nggak dimarahin tapi gambar? Ada yang ini gue harus dapat duit nih, gue dimarahin terus nih di rumah. Jadi mungkin bahasanya nganggur ya kan, nganggur. Bete ya kan, ya udah dah, yang penting cuan dulu dah, gue ikut dah, jadi babu dulu dah ya. Maaf bahasa ya nih. Oh gitu, jadi akhirnya gambar. Tahun berapa itu masuk join? Tahun 2017 atau 18, lupa. 2017, 2018. Waktu itu yang dikerjain orderannya, maksudnya perintahnya apa aja? Kalau waktu itu disuruh bikin desain merchandise pertama-tama. Untuk gambar mobilnya Pak Bos. Oh, awal. Kaos, stiker gitu sih. Yeah. Jadi gue gambar mobilnya, dia bikin merchandise-nya. Ini sorry nih, gue kan sambil lihat IG-nya dari Ontak Riput nih. Kebetulan nih masalahnya yang lagi tayang di frame nih, ada mobil digambar, ini ada Neon Genesis Evangelion nih, ada si Ray, ada robotnya, gue nggak tahu namanya, robot yang ungu itu. Sorry nih. Ini gambar ini redraw atau nyomot atau konsepnya gimana sekali? Jovi yang jawab. Oh gitu. Jovi. Ini harus tukeran ini nih. Sorry kalau gue nggak langsung. Agak kenceng ya Jovi ya. Jadi Jovi ini dia bosnya semua anak ilustrasi gitu. Dia bosnya sketch semua turun dari dia. Gitu. Oh. Gitu. Dia yang mikir sampai botak nge-sketch. Gue cuma bilang, Job gambarin gua Naruto,
Nah, dia yang pusing nge-sketch. Gitu. Nah ini kalian lagi ngelihat yang namanya Jovi. Dia adalah orang di balik layar yang ngurusin untuk saat ini ya, sketchnya, mungkin pergerakannya segala. Nah gue mau nanya nih sebenarnya nih, ini di redraw gambar atau gimana nih? Kan sebenarnya ini kan karakter yang udah ada nih, gitu kan. Terus klien, gue pengen nih temanya Evangelion semuanya gitu kan, masukin ke mobil gue. Tahapan yang pertama kali lu lakuin apa sih? Biasa pertama-tama sih ya cari referensi dulu ya, ini karakternya kayak gimana sih gitu, cocoknya posenya kayak gimana. Dimarahin lo sama dia? Iya, jangan gini. Dia marah-marah mulu. Oh gitu, cari referensi. Kalau lu nggak cinta sama, lu biasanya ada nggak yang lu nggak cinta sama karakternya? Maksudnya kan gini nih, kalau gua nih ya, sumpama gambar, sumpama kalau disuruh, gue lebih akan seneng Gans gitu. Gue Gans, ada yang mesen Gans, gue seneng. Terus Akira dong, gue suka nih. Ice Shield, oke deh gitu kan. Terus One Punch Man, gue nggak mau, apaan sih gambar gitu doang. Atau Attack on Titan, kayak gue nggak mau tuh yang kayak gitu-gitu. Lu ada nggak kayak gitu? Pernah kayak gitu nggak? Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Pernah sih benernya, kayak ngerjain gambar karakter itu lagi, bosen gitu rasanya. Tapi ya namanya kerjaan ya kerjain lah tetap. Boleh disebut nggak sih karakter? Nggak, jangan ya. Boleh aja sih. Jangan lah, nanti itu kan brand lu. Oh, dia pernah gambarnya tapi nggak mood nih. Cuma klien lu lagi nonton nih. Wah, dia pernah gue suruh gambar. Gak apa-apa. Apa yang lu nggak suka gambar karakter? Biasa yang seksi-seksi kayak. Karena kemarin dapet juga gambar cowok seksi. Jadi lu bayangin gambar Kakashi diikat bondage. Nah, dia harus bikin sketch ya. Jojo kan seksi. Lu pernah Kakashi tapi nggak pakai baju. Pakai celana tapi nggak pakai six pack gitu, diikat bondage. Nah dia nggak suka, tapi ya namanya pesenan, gue maunya bondage. Kalau gue mau yang biasa aja, gue ambil aja dari internet. Iya benar. Gue pengen posisinya dia salto gitu, yang posisi yang gue nggak pernah lihat ya kan, namanya orang pesen. Ya kan, gue suka tali temali, mungkin anak pramuka yang pesen kan kita nggak tahu. Gitu. Oh, I see. Tapi tetap harus ngerjain ya. Tetap harus. Oke. Oh iya, nih ada satu pertanyaan yang gue selalu pengen nanya sih sama ilustrator anak muda zaman sekarang. Sebenarnya ada dua nih, jadinya ada dua. Gue mau nanya pertanyaan pertama dulu. Lu kan ada di dunia di mana menggambar itu budaya populer, ya kan? Lu menggambar budaya populer nih. Lu harus keep up sama zaman, lu harus keep up sama tools, lu harus keep up sama alat. Beda sama orang-orang kayak gue yang ngomiknya tradi, gambarnya tradi kan. Kalau digi kan gue harus keep up. Cara lo untuk bertahan di industri ini gimana sih? Supaya gambar gua nih tetap harus laku nih dari lo, karena lo yang gambar ternyata kan ya. Gua harus punya apa sih supaya tetap laku di industri yang gila-gilaan kayak gini? Karena gua ngelihat ini maaf ya, saingan di dunia ini kan banyak banget nih. 1000 orang gue yakin yang bisa gambar kayak gini. Tapi kenapa sih apakah lo develop ciri khas tersendiri atau gimana supaya lo bisa bertahan di industri ini gimana sih? Biasanya jaga kualitas juga sih, improve gambarnya. Jadi terus berkembang, terus stylenya diperbagus. Ada yang pernah komplain sebenarnya dalam dunia lu? Karena komplain gue yang handle. Jadi gue tiap malam berantem sama klien. Jadi sebenarnya komplain nggak ada karena gue yang handle. Jadi kalau klien ribut minta revisi, gue yang berantemin malamnya. Makanya gue itu tidur jam 5 pagi. Nah jam 11 mereka datang, gue kasih revisian aja, tapi udah berantem. Jadi misalnya dia mau merevisi 10, gue berantemin dulu nih dengan baik tentunya. Jadi jebol-jebolnya cuma 2, 3 yang diganti gitu sih. Jadi gue yang handle emang, customer service gue yang handle. Ini dagang, maksudnya gini, ini gue baru denger buat teman-teman sobat sama sobat komik yang mau terjun di industri ini, kadang ya lo harus berpegang teguh sama pendirian lo untuk bahwa ini gambar gue nih oke loh sebenarnya kayak gitu ya. Karena kalau di sini udah proven juga. Jadi kalau bikin Itasha, katakanlah dari 10 Itasha yang kita bikin, itu biasanya 5 orang tuh selalu menang award. Jadi gue berani pegang bahwa kalau gue bilang posenya baringan bagus, lu jangan ngadi-ngadi gitu. Jadi kayak gue bilang posenya gue gak suka baringan. Udah percaya dulu, lihat dulu sketchnya. Bisa gue bilang, gue gak suka pose baringan. Entah lihat dulu sampai line, gue bilang gitu. Sampai line deh. Tapi gue gak yakin. Ntar biar gue color dulu cepat, gue base color nih. Ntar pasti bagus dah. Terus pas color, iya kayak temen gue posenya bagus kayak gini. Nah kan, jadi emang
sebagai orang yang handle klien, lu harus bisa jadi barrier biar anak-anak tuh nggak gila revisi. Lu bayangin ya kalau kita handle sekali jalan tuh bisa 5-6 klien in one time. Terus kita cuma punya tadi kayak 8 orang yang gambar. Mati-matian kalau gua nge-barrier revisinya gitu, dan gua harus bisa customer service juga, kayak diramah-ramah tamah, dikasih bonus merchandising, dikasih tahu ke klien sebelumnya yang mungkin mirip, disuruh cerita. Jadi emang yang bikin kita eksis itu bukan gambar kita doang, tapi customer service-nya. Percuma gambar lu bagus, tapi dikasih revisi lu galak, nggak mau balik lagi bos. Kalau bisa lu bilang, oh ya coba lihat dulu deh color-nya, kalau misalnya emang nggak bagus gue ganti, tangannya gue gerakin dikit. Daripada lu bilang, wah nggak bisa bos revisi, udah 3 kali nih, mana ada orang minta revisi 3 kali, nggak bisa gitu. Makanya gue bilang, nggak ada namanya revisi di sini, ada cuma tektokan gitu. Lu senang nggak senang gue ganti dikit deh, lu senang kan sekarang gue ganti lagi gitu sih. Ini insight yang bagus banget sih sebenarnya. Gue baru ketemu orang yang yang namanya revisi, yang namanya biasanya kalau orang-orang kayak gue nih ya, mungkin beberapa teman-teman gue juga ya revisi kan mentah-mentah gitu. Baru kali ini nih gue punya pegangan teguh nih sama kegiatan gue. Pertanyaan terakhir nih buat lo nih, wanita ya di sini ya, gue nggak tahu ternyata ada beberapa ya, tapi gue mau nanya khusus buat lo. Di dunia industri yang gue ngerasa ini cowok banget, bagi lo sendiri sebenarnya ada nggak sih perbedaan di dunia industri ini yang ilustrasi ya, cewek atau cowok sama aja atau lebih enak atau gimana? Pernah punya kayak gitu nggak? Atau bahkan dari diri lo sendiri pas semua klien lu tahu bahwa oh yang gambar cewek nih, ada pesan khusus atau apa, pernah ngalamin apa atau gimana? Biasanya sih yang bikin beda paling cuma kayak style-nya doang sih ya. Kalau cewek biasanya sering gambar cowok atau cowok gambar cewek sebaliknya gitu. Oh iya benar. Cowok lebih sering gambar cewek lebih sering gambar cowok. Oh gitu. Oke. Sebenarnya itu doang ya. Iya. Oh karena kemarin ya baru aja di edisi 11 ya baru ngelancain komikus cewek sih. Jadi makanya gue banyak banget dapat insight kebetulan di stylenya juga. Berikutnya nih Ben ya. Ben, sebagai apakah posisi anda di di banyaknya, gue ingetnya 4 nih, 4 ada Build by Apes, ada posisi anda apa nih kak? Definisi ini udah kayak palu gada kayaknya. Semua dikerjain. Apa aja lu di sini yang paling yang sering lu kerjain? Nah, basicnya tuh Ben tuh arsitek sebenarnya. Jadi dia bisa 3D, bisa gambar. Dia arsitek tadinya S1-nya. Di kampus kampus lo? UPH. Oh, arsitek. Lu ngapain gambar? Waduh. Ngapain? Enggak. Kebalikin nih, men. Lu ngapain kuliah susah-susah jadi gambar? Orang tua lu tahu tapi? Enggak. Diam-diam sih. Oh, diam-diam. Enggak. Oh iya, motivasi lu gabung sama Lutfi? Motivasi gue sih sebenarnya gue emang udah suka gambar ya. Gue udah suka gambar dari dulu banget, dari SMP gitu. Emang udah suka bikin komik sama teman gue gitu. Oh iya, dia mau bikin komik ya. Gua alirin ya ke situ ya. Komik apaan sih lu lagi bikin komik apaan sih sekarang nih? Sama Lutfi? Lagi bikin, kita ada ngerjain on progress sih 3 komik yang sekarang ya. Komik tentang? Kalau yang dari studio ini sih kita komik tentang Alien. Iya. Bocil lawan alien gitu. Pesanan ya, ini pesanan ya? Nah, ini yang kita original yeah. Dari karakter yang dipunyain oleh ini siapa nih punyain? Build by Apes, ya kita aja sama Ben bikin komik. Belum berantem sih ya. Iya. Gua ngasih tahu aja. Nanti kalau udah berantem ntar lu bingung. Ini punyanya siapa? Enggak, gua ngasih tahu nih, gua ngasih tahu bener. Ya, banyak kejadian begitu ya. Jadi nanti dari awal lebih baik ada hitam di atas putih Pak ya, daripada lu cabut nggak tahu ya kan karakter punya gua yang gambar udah ya. Kalau gua malah enggak. Maksudnya? Karena kalau gua lebih gini. Kalau gua sih kayak misalnya gini, kalau emang karakter yang bikin band dan dia yang semangat dari komiknya, Morrison ambil aja. Masih temenan. Enggak, seriusan. Oh iya, serius. Jadi selama di sini Jovi sama Ben gua push punya klien sendiri. Jadi Jovi gue promosiin gambar Fury. Gimana? Gitu. Nah,
band itu gue promosiin gambar yang kayak samurai gitu. Seneng ya bulu-bulu. Enggak maksudnya. Iya. Karena senang yang berbulu ya ternyata. Karena emang nggak ada lossnya buat gue. Gitu. Jadi emang kan kalau emang kita punya klien emang ada terms payment segala macam. Terus ya dari yang band lakuin itu jadi marketing buat gue. Karena gue bilang, anak gue jago banget, bos. Ini kayak LBF tuh nggak lo? Iya. Yang kayak bos galak ya. Jadi, kamu tuh harus kerja 2 tahun, harus punya perusahaan sendiri. Jadi gitu, karena gue bilang, gue nggak salah. Gue udah bilang, lo lihat aja lah si Ben, anak gue gambar komik keren banget, lo gak percaya sama studio gue. Jadi apapun yang mereka lakukan dan mereka bawa, keluar dari sini pun, gue bisa bilang, Jovi mau resign nih ibaratnya. Gue bilang, lihat aja lah Jovi, 3 tahun lalu masuk sini, gambarnya kayak cerek, gue bilang gitu. Tapi lo kerja sama gue 2,5 tahun, di kayak dewa gambarnya. Jadi apapun yang keluar gua hebat kan gitu. Iya benar. Benar gua. Studio ini tuh bagus. Jadi apapun yang terjadi, siapapun yang keluar, karena kita yakin yang kita kerjain itu bagus, jadi ya semuanya jadi marketing buat kita gitu. Dan kalau lu nge-gatekeep, itu malah jadi yang orang yang keluar akan ribut sama lu nanti. Kayak Jovi mau keluar nih, udah silakan Jo, mau pursue karir di webtoon gitu. Ya udah silakan gitu. Good luck, tapi stay good. Karena nanti ujung-ujungnya mungkin dia punya temen yang mau keluar dari webtoon. Kerja tempat gua aja kemarin enak, mau masuk bos. Oh gitu pinter kan. ya, pinter Anda. Gitu. Oh. Jadi gitu sih, nggak pernah di gatekeep. Oke. Balik lagi ke Ben. Iya, gambar kalian lu pada khususnya lu lagi membuat sebuah komik yang gue sih ngelihatnya adalah representasi dari gue menyebutnya apa? Perusahaan, studio kali lebih enaknya. Dari studio gambar ini adalah representasinya akhirnya punya kalau gue nggak tahu kalian tahu apa enggak, punya IP atau intellectual property. Kalian akan punya produk yang pada akhirnya adalah produk lu adalah karakter asli nih, punyanya ini. Apapun namanya, entah build by apes atau apapun, kalian akhirnya punya karakter asli. Pertanyaan gue nih itu loh. Nyaman gak sih bikin karakter original, apa lebih enak bikin, kayaknya enakan nerima klien. Karena apa, pertanyaan gue gini, kalau lu punya karakter sendiri, logikanya kan lu harus dagang nih bos, orang kagak ada yang kenal, gimana yang ngenalinnya? Kayaknya enakan kerja yang biasa aja, ngerjain gambar-gambar kayak gini gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue sih ya bener sih sama yang Kalupi bilang, emang harus ada balance-nya. Jadi kan emang kita usahanya itu yang ya istilahnya mendapatkan uang kan dari yang emang bikin karakter yang udah ada kan sebelumnya kan. IP itu tuh hal yang apa ya, bagus, maksudnya explore, tapi itu ya kurang mendatangkan uang. Jadi emang harus membalance dua-duanya gitu. Woi, sadar ngapain lu bikin original karakter? Ya nih, Boci ya nih, gue nggak tahu sih Boci itu. Nih lihat ada Gundam loh di sana. Lu ngapain bikin karakter sendiri? Susah hidup lu. Sorry, gue ralat. Bukan nggak mendatangkan uang, tapi belum mendatangkan uang ya. Maksudnya kedepannya kan bisa. Gitu. Politis. Dan sebenarnya gampang mau masarin karakter. Hire aja orang marketing. Nih, orang marketing satu. Iya, satu lagi nih. Ini closing nih karena senior gue nggak terlalu lama karena biar orang pada nggak bosan. Ini satu lagi nih gue ini edisi ke-13 tapi gue udah ketiga kali bilang bahwa setiap orang yang lagi terjun di industri ini tuh harus konsisten. Ini tadi udah nyebut, ya lu pertama kali gue gambar tiap hari, gue posting tiap hari. Ada satu hal yang gue baru denger di episode ini nih, satu hal yang ternyata penting banget. Yang namanya orang gambar itu nggak bisa marketing. Gue juga termasuk, hancur-hancuran. Gue seneng gambar, gue nggak bisa bisnis sama sekali. Ada event ini bayar, buka booth, keren. Wih ganteng gue buka booth. Yang penting terkenal ya kan. Gue buka booth nih, lu enggak ya kan. Nggak ngerti marketing, dikiranya marketing cuman ya gitu-gitu doang gitu kan. Ini ada, gue nggak bisa. Jadi karena gue nggak bisa mindahin kamera, ini beneran ada orang marketingnya. Sini bar. Nih orang marketing. Apa sih marketing tuh? Marketing tuh yang masarin produk lu bro. Nih, siapa namanya? Siapa namanya? Nama gue Akbar. Gampang. Akbar. Ben. Ya enggak, Akbar, enakan Akbar, gampang diapalin Akbar ya. Lebih pribumi ya. Ini enggak pribumi ini. Gimana sih? Oh, Anda kebiasaan jokok-jokok gitu. Anda tidak pribumi sekali. Menghamba ya, bagus. Ya, sorry.
ini Akbar ini marketing dari semua studio ini semua. ya. Yang diperluin tuh marketing. Gue pengen nanya dulu, tugas lo ngapain sih di sini? Tugas gue lebih ke memasarkan dan memperkenalkan brand-brand kita ke khalayak luar. Maksudnya gini, luar negeri apa Indo? Both. Oh Keduanya. gitu. Iya. Tapi karena apa? Karena orang kita kan masih kayak kurang tahu gitu. Nah, gue sekarang lagi fokuskan ke lokal dulu. Ikut event atau Pasti. parah sih kayaknya lu lagi rame banget deh ikut event ya. Iya. Gara-gara Tiap dia. minggu, tiap minggu. Anda buang-buang duit terus lu. Oh, Alasan enggak. Kita cuan cuan. kita. Karena Devano udah pintar milih event. Udah tahu baca daerah, baca denah gitu. Ini gue jualan gaji nih. Gue Iya. jualan stiker. Nitip gue. Ih gokil. Bisa. Ini marketing orang di balik layar yang masarin produk. Lu gambar capek-capek begini detailnya kayak X-Men. Wah, gitu kayak Adi Granov. Gambar realis. Kalau kagak ada dia nih, Akbar yang jualan. Lu mau jualan karya lu di mana? Hai kalian semua. Donat yang kalian makan nih. Ya orang marketing. Jadi di perusahaan-perusahaan tuh emang rata-rata emang butuh marketing. Nah, gue mau nanya terakhir nih. Silakan. Suka dukanya? Simple sih. Karena gue juga suka dengan hobi Jepangan ini dan jualannya marketingnya juga berhubungan dengan Jepangan, jadi gue enjoy aja. Mau event tiap minggu juga gak masalah karena gue suka dengan culture Jepang itu. Lo nggak pengen hari Sabtu Minggu bercengkrama dengan keluarga gitu? Iya. Kan terakhir kali ada orang gila yang dulu hari Sabtu datang kan. Padahal gue tadi berdua-dua, jadi gue mau minta maaf kepada Ben, gue minta maaf kepada Jovi, gue minta maaf sama kalian semua. Itu tadinya kalau kalian lihat konten gue tuh cuma ngobrol aja berdua. Terus dia kayak semuanya harus masuk. Gue enak juga kan. Gila ini orang gimana sih? Terus dia yang paling parah lagi pas gue tadi WhatsAppan dari kemarin, dia nanya, lu bawa kru berapa orang? Udah, biasanya gue yang bawa handphone doang, gue taruh jalan gitu. Makanya ini kalian luar biasa banget sih, keren. Thank you ya Akbar ya. Ya. Akbar kan mana? Akbar. Oh ya Akbar. Oke, thank you Akbar. Gold forever. Mahal banget. Gue mau cari yang 200-an. Males banget, gue akhirnya nggak beli. Akhirnya kayak gini aja udah, kelar, enak. Oke nih, udah kita sampai di penghujung kegiatan kita. Ini gue tadi stock shot aja sih. Thank you udah mau jadi narsum kita. Jadi sebenarnya bukan kita ya, karena gue cuma sendiri. Gue ucapin terima kasih buat kalian bertiga dan di luar tuh masih banyak banget orang yang disuruh masuk kagak jelas. Hari ada syuting juga. Syuting buat? Ada konten. Ada syuting konten mobil, jadi emang pada masuk. Beberapa yang anak mobilnya masuk. Alhamdulillah, jadi gue nggak merasa bersalah. Ini closing edisi ini kita ada masukan waktu itu dari pendengar senior kita. Jadi biasanya kalau kita nyebutnya jangan jadi komikus, cuman di edisi udah 3 edisi kita minta bintang tamu kita buat ngomong gini. Gimana sih jadi, dalam kasusnya bukan komik ya, gimana sih jadi ilustrator biar dapet cuan atau sukses? Menurut lu gimana? Buat closing dulu. 100%. Jadi apapun yang lo kerjain atau apapun yang anak-anak lo kerjain itu 100%. Kalau emang belum 100%, belum bagus, belum puas, jangan dikeluarin barangnya. Percuma Akbar mati-matian nge-marketing kalau gambar lo masih jelek. Jadi 100% dulu. Kalau emang kita ngerasa gambarnya perlu revisi, perlu dibagusin lagi. Kalau even IG post, kalau ada typo, itu gue ulang IG postnya. Jadi segitunya caranya. Karena orang biasanya, ya tadi lu ngerjain 10 hal bagus, orang lupa. Tapi salah sekali, diinget terus biasanya. Jadi gitu. Oh iya. Ini gue lupa banget, untung lu ngingetin. Masih ada tersedia beberapa detik lagi. Oke, terima kasih para sobat dan sohib komik. Kita ketemu lagi. Sorry kebalik ya di edisi kita berikut. Ini komika dia zaman dia SMA. Wah, Thank you. Wah,